Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan tepat di hari ini aku akan membuat video yang sangat spesial, karena hari ini tepat tanggal 22 Februari, yaitu peringatan Hari Baden Powell. Tentu kalau kalian semua aktif pramuka gitu kan, aktif di kepanduan, tentu sangat tahu Bapak Baden Powell ini siapa. Nah betul, Bapak Baden Powell ini adalah pencetus gerakan kepanduan dunia. Dan beliau ini merupakan seorang letnan di tentara Inggris. Nah pengalaman Bapak Baden Powell ini di bidang kemiliterannya ini yang mendasari beliau membentuk gerakan kepanduan. Nah awal dari gerakan kepanduan ini hanya beberapa pemuda saja, lalu terus berkembang hingga menyebar ke seluruh dunia dan banyak pengikutnya hingga sekarang ini. Bapak Baden Powell ini juga memiliki banyak sekali karya dan juga banyak mendapatkan gelar gitu ya atas jasa-jasa beliau. Nah karya-karya Bapak Baden Powell ini itu tidak hanya di bidang kemiliteran, tetapi juga di bidang kesenian dan kepanduan. Yang mana buku-bukunya tentang kepanduan ini kita adaptasi hingga sekarang dan kita jadikan sebagai acuan dalam berorganisasi kepanduan. Oke, langsung saja kita masuk ke biografi Bapak Baden Powell. Bapak Baden Powell ini bernama lengkap Robert Stephen Smith Baden Powell, yang lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Nah, sewaktu Bapak Baden Powell ini kecil, nama kecilnya atau panggilan kecilnya dari orang-orang sekitarnya yaitu Stephen, atau orang-orang juga sering memanggilnya Stevie. Nah, karena kita mau membahas masa kecilnya, kita sebut ya, atau kita panggil sesuai nama kecilnya ya, Stephen. Stephen atau Baden Powell kecil ini merupakan anak ke-8 dari 10 bersaudara, di mana beberapa saudaranya itu ada yang sudah meninggal dari kecil gitu. Nah, Stephen ini merupakan anak dari pasangan yang sangat pintar. Ayahnya ini bernama Profesor Domine Baden Powell, yang mana seorang guru besar geometri di Oxford University. Dan ayah beliau ini juga merupakan seorang pendeta. Dan ibunya ini bernama Henrietta Grace Smith, di mana ibunya ini merupakan seorang putri dari Admiral Kerajaan Inggris yang sangat terkenal, yaitu William T. Smith. Lalu pada tanggal 11 Juni 1860, ayah dari Stephen ini harus meninggal dunia pada saat Stephen ini berusia 3 tahun. Lalu setelah itu Stephen diasuh oleh ibunya yaitu Henrietta Grace Smith bersama dengan saudara-saudara yang lainnya. Nah ini kalau tidak salah gitu ya, ada 5 saudara yang akhirnya hidup dan diasuh oleh ibunya, karena memang ada yang dari kecil itu meninggal gitu, ada yang remajanya dia sakit-sakitan terus meninggal gitu. Lalu kita masuk ke masa sekolah Baden Powell. Nah setelah Baden Powell ini lulus dari Rose Hill School, beliau ini mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya di Charterhouse School, di mana Charterhouse School ini merupakan sekolah asrama. Ini sekitar tahun 1870. Nah banyak sekali sumber-sumber yang mengatakan bahwa Baden Powell ini merupakan seorang remaja yang sangat aktif. Banyak sekali kegiatan di sekolahnya yang dia ikuti, dan beliau ini juga merupakan seorang yang pandai dan juga cerdas. Nah beberapa kegiatan yang diikuti Baden Powell ini selama sekolah yaitu ada marching band, klub menembak, teater, menggambar dan melukis, yang mana gambaran-gambaran atau lukisan yang dia buat itu dijadikan ilustrasi pada buku-buku karya beliau. Nah beliau ini juga merupakan seorang kiper dari kesebelasan Charterhouse School. Baden Powell ini sangat
menyukai hal-hal baru atau mempelajari keahlian-keahlian baru gitu ya. Dan juga beliau ini sangat suka bermain piano. Jadi banyak sekali ya bakat-bakat dari beliau ini gitu. Nah, dari banyaknya kegiatan yang dia lakukan inilah yang kemudian dia adaptasi dan dia kembangkan untuk gerakan kepanduan. Makanya kalau kalian lihat gitu ya, banyak sekali keterampilan-keterampilan yang diujikan untuk bisa menambah kemampuan dari para anggota kepanduan. Nah, ini juga merupakan keunikan dari beliau, yaitu semasa sekolah beliau ini suka sekali bersembunyi dari guru-guru dan berlari ke hutan gitu ya, hutan yang ada di dekat sekolahnya atau ada di sekitar sekolahnya. Nah, beliau itu menyamar supaya tidak ketahuan oleh guru-gurunya. Dan juga beliau ini sangat suka berburu dan memasak kelinci. Nah, pada saat memasak ini beliau berhati-hati sekali supaya keberadaannya ini tidak mudah diketahui orang gara-gara ada kepulan asap gitu ya. Jadi sangat berhati-hati gitu. Nah, pernah juga nih pada masa liburan ini nekat bersama saudara-saudara laki-lakinya ini berekspedisi atau melakukan perjalanan menggunakan sebuah kapal atau kanu untuk menuju ke pesisir selatan Inggris. Lalu pernah juga nih ketika libur sekolah juga mereka ini melakukan perjalanan menyusuri sungai Thames atau Thames gitu ya. Ini menggunakan kapal atau kanu. Nah, memang kalau dilihat-lihat ini beliau ini dari kecil sudah suka melakukan perjalanan dan berinteraksi langsung dengan alam gitu ya. Jadi beliau belajar langsung dari alam sehingga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Yang justru pengalaman-pengalaman itu nanti berguna untuk beliau di kemiliteran dan juga pada saat membentuk gerakan kepanduan. Nah, lalu setelah Baden-Powell ini lulus dari Charterhouse School, nah ini beliau mencoba peruntungannya dengan mendaftarkan diri ke dinas militer, yaitu Royal Military Academy di Woolwich. Dan beliau ini berhasil mendapatkan peringkat kedua dari ratusan pelamar pada saat itu. Nah, selain karena memang Baden-Powell ini merupakan anak yang berbakat dan pandai, beliau ini juga punya paman gitu yang memang ada di bidang kemiliteran, yaitu Kolonel Henry Smith. Jadi memang ada darahnya gitu ya kalau beliau ini ada di kemiliteran. Lalu long story short gitu ya, kita singkat, beliau ini lulus dari Royal Military Academy dan pada tahun 1876 beliau ini dikirim ke India untuk bertugas menjadi seorang pembantu letnan. Nah, pada saat beliau berangkat ini, beliau tentu menjadi tentara muda yang sangat berbakat gitu ya, dan memiliki beberapa spesialisasi diantaranya pengintaian, pembuatan peta dan juga pemeriksaan. Lalu pada tahun 1880-an beliau ini mendapatkan kesempatan untuk belajar secara langsung bersama dengan Raja Zuludini Zulu untuk mengasah kemampuan kemiliterannya ini dan juga kemampuan bertahan hidupnya ini di Provinsi Natal di Afrika Selatan. Nah, karena keberanian beliau ini, beliau mendapatkan beberapa penghargaan dari Raja Zuludini Zulu. Salah satu julukan yang diberikan dari Raja Zuludini Zulu untuk Baden-Powell yaitu Impesa. Julukan ini diberikan karena beliau memiliki keberanian yang kuat dan juga atas pengalaman-pengalaman beliau selama bertugas di Afrika. Impesa sendiri memiliki arti serigala yang tidak pernah tidur. Hal ini disebabkan karena Bapak Baden-Powell ini memiliki sifat atau sikap yang waspada, cekatan, dan juga memiliki keberanian yang lebih. Nah, pada tahun 1895 ini Baden-Powell mendapatkan tugas di Afrika Selatan. Tugas ini merupakan misi khusus atau tugas khusus ya. Dan pada tahun 1890 ini beliau kembali ditugaskan di India.
untuk memimpin pasukan Dragon kelima. Lalu pada tahun 1896 beliau ini ditugaskan di daerah Matabele di Rhodesia Selatan, atau yang lebih dikenal saat ini Zimbabwe. Nah, di Matabele ini beliau ditugaskan sebagai kepala staf di bawah kepemimpinan Jenderal Frederick Carrington. Dan di Matabele inilah pertama kali beliau bertemu dengan Frederick Russell Burnham yang kemudian menjadi sahabat karibnya. Frederick ini merupakan seorang tentara kelahiran Amerika Serikat yang menjabat sebagai kepala pasukan pengintai Inggris. Nah, di Matabele ini Baden-Powell banyak sekali diberi kesempatan untuk memimpin misi-misi sulit. Nah, karena misi-misi sulitnya di wilayah musuh inilah yang kemudian memberikan inspirasi kepada Baden-Powell untuk membuat sistem pendidikan kepanduan. Beliau juga pernah bergabung bersama tim pengintai di Lembah Matabolo. Selama bertugas, Baden-Powell dan juga Frederick Russell Burnham ini banyak sekali mengajarkan kepada Baden-Powell mengenai woodcraft. Woodcraft ini merupakan keahlian yang banyak dikenal di Amerika. Dan sayang sekali woodcraft ini tidak dikenal di Inggris gitu. Jadi Baden-Powell sangat senang sekali belajar woodcraft, dan dari woodcraft inilah yang kemudian kita sebut sampai sekarang keterampilan kepramukaan. Nah, dari semua perjalanan itu Baden-Powell juga sering menyusun program-program atau kurikulum gitu ya, dan juga kode kehormatan kepanduan. Nah, Baden-Powell dan juga Burnham ini keduanya sangat menyadari bahwa kondisi Afrika ini berbeda sekali dengan kondisi mereka di Inggris maupun di Amerika. Nah, maka mereka berdua ini menyusun program latihan untuk para tentara Inggris agar bisa beradaptasi di Afrika. Nah, program-program latihan itu diberikan kepada anak-anak muda yang tentu isinya penuh dengan materi-materi mengenai eksplorasi, camping, trekking, dan juga materi mengenai cara meningkatkan kepercayaan diri. Nah, karena mereka di sini tidak hanya memimpin pasukannya, tetapi juga memimpin anak laki-laki gitu untuk bisa bertahan hidup begitu ya dari musuh. Nah, pada saat itu merupakan pertama kalinya Baden-Powell mengenakan topi khasnya sebagai tanda pengenal atau ciri dia sendiri gitu ya, dimana topi tersebut mirip sekali dengan topi koboi. Dan pada saat itu juga Baden-Powell menerima sebuah trompet kudu yang merupakan peralatan dalam perang DBL. Nah, trompet itulah yang nantinya ia gunakan untuk membangunkan para peserta perkemahan pertama di Kepulauan Brownsea. Lalu 3 tahun kemudian di Afrika Selatan ini terjadi Perang Boer kedua. Nah, setelah sempat Baden-Powell ini berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, dari daerah satu ke daerah yang lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain juga, Baden-Powell ini akhirnya mendapatkan tugas di Mafeking, sebuah kota di kedalaman Afrika Selatan. Nah, di kota Mafeking inilah Baden-Powell ini semakin terkenal namanya dan dianggap sebagai pahlawan oleh bangsanya sendiri karena jasa-jasa beliau memimpin pertahanan kota Mafeking terhadap pengepungan dari bangsa Boer yang dilaksanakan kurang lebih 217 hari dari tanggal 13 Oktober 1899 sampai pada tanggal 18 Mei 1900. Bangsa Boer ini merupakan bangsa Eropa keturunan Belanda yang lahir dan besar di Afrika. Nah, sampai saat ini bangsa Boer ini banyak sekali tinggal di Afrika Selatan. Nah, karena jasa beliau itulah beliau dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Nah, berita pengangkatan Baden-Powell menjadi Mayor Jenderal ini sampai ke kampung halamannya Inggris, di mana orang-orang Inggris pada saat itu merasa bangga sekali memiliki Baden-Powell. Nah, pada saat Baden-Powell ini bertugas di Mafeking dalam perang Boer kedua ini
itu ada pasukan yang bernama The Mafeking Cadet Corps, yang mana merupakan sekelompok anak muda yang bertugas untuk menyampaikan pesan. Nah, selama perang tersebut itu tidak hanya pasukan-pasukan dari Inggris atau pasukan dari Baden-Powell, tetapi juga para warga dan anak-anak muda. Nah, setelah perang selesai gitu, setiap orang dalam pasukan tersebut mendapatkan bat, di mana bat tersebut berbentuk jarum kompas yang dikombinasikan dengan ujung anak panah. Bat tersebut bentuknya mirip sekali dengan fleur de lis, logo yang hingga kini digunakan sebagai logo organisasi kepanduan di banyak negara di dunia. Setelah menyelesaikan tugasnya di Mafeking tadi pada tahun 1901, beliau pulang atau kembali lagi ke Inggris dan disambut secara besar-besaran oleh masyarakat Inggris. Dan beliau juga dianggap sebagai salah satu pahlawan bangsanya. Nah, selama kepulangannya dari Mafeking tadi, beliau banyak menuangkan pengalaman-pengalamannya ke dalam sebuah buku berjudul Aids to Scouting, yang mana buku tersebut banyak sekali diminati oleh para pemuda. Nah, karena buku beliau Aids to Scouting ini sangat sukses dan membuat banyak pemuda laki-laki terinspirasi, dan mereka banyak membentuk perkumpulan-perkumpulan pemuda gitu ya, atau yang disebut sebagai Boys Brigade. Nah, melihat fenomena ini, beliau memutuskan untuk membuat buku baru, yaitu Scouting for Boys, di mana buku ini hampir sama dengan Aids to Scouting, tetapi di buku barunya ini kemiliterannya itu diperkecil dan digantikan dengan teknik-teknik non-militer, terutama teknik survival seperti pioneering dan juga penjelajahan. Di sini Baden-Powell juga memasukkan prinsip edukasi yang inovatif, di mana disebut sebagai Scout Method atau metode kepramukaan. Dan di tahun yang sama, Baden-Powell ini mendapat undangan dari Boys Brigade untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya selama berada di Afrika Selatan. Dan dari situlah Baden-Powell ini mengajak 20 orang untuk melakukan perkemahan kepanduan pertamanya di Kepulauan Brownsea. Dan perkemahan tersebut diikuti kurang lebih 20 orang pemuda. Nah, lewat perkemahan tersebut, beliau ini juga menguji beberapa teori-teori yang sudah ia tulis dalam bukunya, dan juga menguji sistem pendidikan yang telah ia bangun dan ia rancang. Nah, pada mulanya buku Scouting for Boys ini dikenalkan di Inggris pada Januari 1908 yang terdiri dari 6 jilid. Dan pada tahun yang sama buku tersebut dicetak dalam satu buku utuh. Jadi yang tadinya 6 jilid terus kemudian dicetak ulang menjadi satu buku. Dan sampai saat ini buku Scouting for Boys ini menjadi buku bestseller di dunia peringkat 4, dan juga merupakan buku bestseller sepanjang masa. Dan karena buku Scouting for Boys inilah menjadikan gerakan kepanduan ini sangat terkenal pada saat itu di seluruh daratan Eropa. Nah, sebarannya juga tidak sampai situ saja, bahkan sebarannya ini meluas hingga ke negara-negara jajahan Eropa. Dan di tahun yang sama, yaitu pada tahun 1908, Baden-Powell ini memutuskan membuat sebuah pertemuan untuk pandu yang berada di Crystal Palace, London. Nah, dari sekian banyak pasukan atau pandu yang ada di sana, Baden-Powell ini menemukan beberapa kelompok pandu putri, dan itu merupakan pasukan pandu putri yang pertama. Nah, dari situlah pada tahun 1910 Baden-Powell ini memutuskan untuk mendirikan kepanduan putri di bawah pengawasan saudara perempuannya, yaitu Agnes Baden-Powell.
Lalu pada tahun 1910 Baden-Powell ini meletakkan jabatan ketentaraannya dengan pangkat terakhirnya yaitu Letnan Jenderal. Pensiunnya Baden-Powell ini juga merupakan nasihat dan usulan dari Raja Edward ke-7. Beliau mengusulkan bahwa Baden-Powell ini lebih baik melayani negaranya dengan memajukan gerakan kepanduan. Dan mulai pada saat itulah Baden-Powell memutuskan untuk fokus dan berkonsentrasi terhadap perkembangan gerakan kepanduan. Dan dari situ tidak hanya anak laki-laki saja yang bergabung atau membentuk Boys Brigade, tetapi juga anak-anak remaja yang berkumpul membentuk Scout Corps. Nah, dari bermunculan banyak kelompok-kelompok inilah menjadikan perkembangan gerakan kepanduan ini semakin maju pesat. Yang mulanya hanya nasional menjadi internasional, dan gerakan atau kelompok-kelompok ini terus berkembang. Hingga pada tahun 1912 Baden-Powell ini mengadakan perjalanan keliling dunia. Nah, perjalanan ini dimaksudkan Baden-Powell ini ingin bertemu dengan pandu-pandu di seluruh dunia. Nah, pada saat berada di kapal menuju ke seluruh dunia itulah Baden-Powell dengan tidak sengaja bertemu Olaf Sinclair. Mereka berkenalan dan juga semakin dekat dan akhirnya memutuskan untuk menikah dan memiliki 3 orang anak. Yang pertama Peter, Heather, dan juga Betty. Nah, pertemuan dengan Olaf Sinclair Slames ini berada pada saat di kapal penumpang Arcadia menuju ke New York. Pada saat itu Olaf berusia 23 tahun dan Baden-Powell berusia 55 tahun. Perbedaan mereka itu cukup jauh, tetapi perbedaan itu tidak menghalangi cinta mereka. Dan di tahun yang sama, tepatnya di bulan September, mereka melangsungkan pertunangan yang menjadi sensasi pers. Karena tidak hanya karena nama Baden-Powell ini yang sudah besar, tetapi juga perbedaan usia mereka yang sangat jauh. Nah, supaya tidak ada gangguan dari pihak pers yang semakin menjadi-jadi, akhirnya pada tanggal 30 Oktober di tahun yang sama, yaitu tahun 1912, Baden-Powell dan Olaf Sinclair Slames melangsungkan pernikahan. Baden-Powell ini memutuskan menikah secara rahasia di gereja St. Petrus, Paxton. Nah, yang menjadikan unik yaitu para anggota kepanduan di Inggris mereka berkumpul dan menyumbang masing-masing 1 penny untuk memberikan hadiah pernikahan kepada Baden-Powell. Hadiahnya nggak main-main, yaitu mobil Rolls Royce. Lalu ketika pecah Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1914, Baden-Powell ini menawarkan diri untuk menjadikan pasukan perang. Tetapi beliau ini tidak diberikan wewenang yang berat karena menurut Lord Kitchener, menurutnya Baden-Powell ini bisa dengan sangat mudah mendapatkan beberapa divisi umum. Tetapi beliau berpikir bahwa tidak mudah untuk menemukan pengganti atau penerus untuk usaha baiknya dalam Boy Scout. Oleh sebab itu, Baden-Powell tidak diberikan tugas-tugas yang terlalu berat terhadap dirinya. Dan pada tahun 1920 ini untuk pertama kalinya Jambore Dunia dilaksanakan, yaitu di Olympia London. Dan pada hari terakhir di perkemahan tersebut, yaitu tepat tanggal 6 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat menjadi Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Baden-Powell juga dianugerahi gelar Lord Baden-Powell of Gilwell dengan julukan Baron oleh Raja George kelima. Nah, Taman Gilwell ini merupakan taman atau tempat yang dijadikan sebagai latihan pemimpin kepanduan internasional. Nah, Baden-Powell ini juga dianugerahi Order of Merit dalam sistem penghormatan Inggris. Anugerah ini diberikan dari Raja George karena Baden-Powell ini memenangkan Waiteler Peace Prize, gini ya tulisannya nanti.
dan dianugerahi 28 gelar lainnya dari negara-negara asing di dunia. Nah, di bawah usaha gigih beliau ini pada tahun 1922 ini terdapat lebih dari 30 negara yang tergabung dalam kepanduan. Dan pada tahun 1939 ini tercatat anggota gerakan kepanduan ini sudah mencapai 3,3 juta orang. Berapa persennya sendiri itu ya? Kayaknya hampir semua orang menjadi bagian dari gerakan kepanduan. Nah, pada tahun 1929 ini anak-anak Baden-Powell ini juga mendapatkan gelar gitu ya, baik anak laki-lakinya maupun anak perempuannya. Dan kemudian di tahun 1941 anak laki-laki beliau ini menggantikan beliau, Arthur Robert Peter. Yang mana Peter, anak laki-laki beliau ini dijuluki sebagai Second Baron Baden-Powell. Nah, Peter ini memiliki anak bernama Robert Krauss yang kemudian menjadi Third Baron Baden-Powell. Kita bahas ke masa-masa akhir Baden-Powell. Nah, setelah berkeliling dunia termasuk juga mengunjungi Batavia atau Jakarta pada masa itu, yaitu pada tanggal 3 Desember tahun 1934, sepulang beliau dari meninjau jambore di Australia. Baden-Powell bersama Lady Baden-Powell atau sebutan dari istrinya Olaf Sinclair Soames ini memutuskan untuk menghabiskan masa-masa akhirnya di Inggris, yaitu sekitar tahun 1935 hingga 1938. Nah, karena masalah kesehatan dari Baden-Powell ini, beliau memutuskan untuk kembali ke tanah yang dia cintai, yaitu Afrika. Di mana pada saat itu Baden-Powell mengalami beberapa serangan penyakit. Ia mendapatkan sakit kepala terus-menerus, di mana itu merupakan gangguan dari skizosomatis. Lalu pada tahun 1939 Baden-Powell ini pindah ke rumah yang dibangunnya di Kenya. Nah, beliau ini tinggal di sebuah rumah sebesar ruangan kecil yang dinamakan Pakstu, yang berlokasi di kawasan Hotel Outspan milik Eric Sherbrooke Walker. Beliau ini merupakan sekretaris pribadi Baden-Powell yang pertama dan merupakan salah satu inspektur kepanduan yang pertama. Nah, Walker ini juga memiliki Three Trops Hotel yang jaraknya sekitar 17 km dari pegunungan Arbeder, di mana hotel tersebut sering dikunjungi oleh Baden-Powell dan masyarakat Happy Valley Set. Dan pada tanggal 8 Januari 1941 Baden-Powell dinyatakan meninggal dunia dan dimakamkan di Kenya, di daerah Nyeri di dekat Gunung Kenya. Nah, dalam proses pemakamannya ini beliau diantarkan dengan kereta yang ditarik oleh Pandu yang sangat-sangat mencintai beliau ke peristirahatan terakhir. Nah, sepeninggalan Baden-Powell, Pakstu ini disatukan ke dalam bangunan Hotel Outspan dan berfungsi sebagai museum kepanduan kecil. Dan di makam Baden-Powell ini di batu nisannya digambarkan tanda lingkaran dengan titik di tengahnya yang merupakan tanda jejak yang artinya kembali pulang. Dan pada saat Lady Baden-Powell atau istrinya ini meninggal, abunya ini juga dikirim ke Kenya dan dimakamkan di samping makam Baden-Powell. Kenya kemudian mendirikan sebuah monumen nasional makam Baden-Powell. Dan berikut merupakan karya-karya dari Bapak Baden-Powell. Nah, jadi itu tadi penjelasan aku mengenai Bapak Baden-Powell. Semoga dengan penjelasan aku ini semakin mendekatkan kalian ke Bapak Pandu dunia kita dan juga menginspirasi kita
supaya menjadi seorang yang lebih aktif dan lebih produktif. Kita harus selalu berbangga dan juga bersyukur atas jasa-jasa beliau, sehingga kita bisa merasakan gerakan kepanduan yang sangat luar biasa ini. Karena manfaatnya itu nggak main-main ya, banyak sekali keterampilan yang memang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Itu tadi penjelasan dari aku, semoga video ini membantu dan juga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian punya informasi-informasi yang lebih yang mungkin tidak aku sampaikan di video ini, bisa tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa berbagi informasi. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian semua suka dengan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian ke channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasinya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.